KBR Prime, podcast for curious mind. Nggak salah dia bro. Kalau kita ngeliat dari pihak ketiga mungkin kita belum tentu bisa merasakan detailnya seperti apa. Berduka cuman semua orang berduka, semua orang pernah kehilangan. Kalau seumpama ada orang kehilangan tinggal ucapin iwir, innalillahi wa inna ilaihi raji'un ya kan. Udah, mungkin gitu anggapannya. Jadi bukan dia nggak berempati, cuman dia mungkin perlu menjadi korban dulu biar tahu kalau itu berat. Kembali lagi di FOMO Sapiens. Aduh, suaranya berat banget. Halo Fidel. Hai Kak Eki, apa kabar? Apa kabar juga kamu? Kalau aku sehat. Sehat, alhamdulillah. Gimana kamu kabarnya nih, beneran detail ketika Pak Prabowo menjabat ini? Waduh, berhubung saya WFA ya, jadi di rumah aja takut soalnya keluar. Loh, kenapa takut? Gak apa-apa, takut aja Kak. Takut aja dulu. Kamu belum apa-apa dia menjabat langsung membuat isu kamu ya? Enggak dong, enggak gitu. Aduh, enggak gitu loh Sapieners, enggak gitu. Cuman karena kebetulan lagi banyak WFH, jadi kita lagi di rumah terus nih akhir-akhir ini gitu. Jadi masih merasa aman lah ya? Masih karena merasa aman. Matahari ya, bukan karena kepemimpinan seseorang. Betul, karena matahari bikin agak gelap ya. Oh iya, jadi bukan karena orang yang menjabat ya. Betul. Kalau Kak Eki yang selalu mobilisasi keluar gimana nih? Kan kalau mobilisasi kan gak jadi masalah ya kan. Kita tidak menemui Pak Prabowo di jalan. Ya, karena yang sering jalan kan wapresnya. Ya kan. Kalau diriku pribadi sebenarnya masalahnya bukan ada di darat tapi di udara ketika membuat konten. Apakah bisa lebih frontal? Ya sebenarnya nggak lebih frontal sih. Frontal kayak dulu bisa nggak ya gitu? Apalagi kalau dilebihin lebih takut sih sebenarnya. Cuman ini kabar-kabar kemarin apa sih yang terjadi? Nah, jadi kayak ini kan berarti baru menjabat itu belum seminggu ya, berarti kan? Betul, belum seminggu nih, seminggu. belum ada seminggu menjabat, cuman udah ada beberapa statement nih yang dikeluarin sama presiden baru kita, Kak. Ya. Nah, salah satunya tuh katanya Prabowo minta pelajaran matematika dikenalkan sejak TK. Pelajaran matematika dikenalkan sejak TK. Wah, mantap sih. Karena sih harapannya ya sebenarnya supaya bisa lebih mengembangkan sains dan teknologi di Indonesia aja sih. Simpelnya sih kayak gitu. Tapi kemarin juga berita selain Pak Prabowo pengen anak TK udah belajar matematika, ini juga yang kemarin main tegas nih. Apa tuh? Katanya Prabowo bilang, yang tidak dukung makan gratis silakan keluar gitu. Wah, udah itu, Pak Prabowo sekali iya, itu. udah ini banget ya, udah langsung kelihatan ya. Siapa aslinya. yang ngomong ya? Dia katanya mempertaruhkan kepemimpinannya untuk bikin program ini. Ini program yang memang ditujukan buat bikin anak-anak Indonesia dapat gizi yang bagus beserta ibu hamil gitu. Jadi kayaknya sulit banget nih kalau seumpama lu pengen protes ketika udah terpilih nih, makan siang gratis sudah jadi kayak nomor satu banget ya, yang sangat-sangat harus Kan dikedepankan. orang ingat ketika Pak Prabowo menjabat, coba ini gue tadi liat Twitter kan, pas gue cari kata kuncinya Pak Prabowo, yang muncul adalah hari keempat menunggu makan siang gratis. Oh iya. ini hari keempat, hari kelima. Jujur aku juga nunggu sih kapan dapat makan siang gratis. Tidak secepat itu ya. Sekarang masih di tahap Gibran ngeliatin orang itu anak kecil makan. Iya, diliatin gitu. Lu kebayang gak sih pas lu lagi sekolah ngunyah diliatin sama wapres tuh gimana gitu? Kayak kalau misalkan gue jadi anak kecilnya gue nangis deh. Kenapa lu nangis? Gak tau, kalau gue tuh kalau waktu masih kecil terus kalau misalkan lagi makan atau gue ngelakuin kegiatan diliatin sama orang dari kayak mata gitu, gue pasti nangis, takut. Berarti lu gak bisa jadi itu food vlogger yang itu kan selalu gak bisa deh. kasian banget ya, maksudnya orang-orang yang makan diliatin aja nangis gitu, apalagi diliatin sama wapres. Nah itu. Tadi gue pikirnya lu takut diliatin sama wapres tuh takut diomongin di Kaskus. Anyway, kamu lagi dengerin FOMO Sapiens dari KBR Prime, jalan pintas yang gak bakal bikin kamu ketinggalan berita atau peristiwa di sekitar kamu. Aku Fidel dan Eki Priagung. Dan selain itu, yang lebih kontroversi dari kepemimpinan Pak Prabowo yang jumlahnya langsung menggemuk yaitu menterinya. karena belum lama nih menteri-menteri menjabat udah ada yang blunder, tau Kak. Apa aja tuh yang blunder? Kemarin, belum lama ini, jadi Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, Pak Yandri Susanto tuh sempat buat undangan, tapi dia pakai kop kementerian. Padahal tuh undangannya untuk pribadi, untuk acara keluarga syukuran. Tapi pakai kopnya kementerian. Udah gitu ya. Ini tuh kayak model-modelan orang deketin cewek gitu, habis itu pakai seragam, bisa nggak pacarmu kayak gini? Cek-cek gitu. Ya kan? Kurang lebih kayak gitu kayaknya Ya kan, tuh. kita yang membutuhkan institusinya seperti apa, kan ada bibit, bobot, dan bebet. Jadi kayak itu tuh penting. Jadi ketika dia acara pribadi kita udah jadi menteri, kenapa nggak dipakai aja buat nunjukin, buat pamer. Siapa tahu nanti kebutuhan desa nih yang orang-orang tamunya lagi terpikir, oh bisa langsung ngadu ke dia. Jadi sebenarnya itu acara pribadi berkedok ini apa namanya, silaturahmi buat kementerian. Bagus itu. Tapi sorry nih, tadi aku salah nyebut. Ternyata tuh acara haul dan tasyakuran. Jadi acara untuk memperingati hari wafat ibunya dari Pak Yandri
Yandri sendiri sebenarnya. Tapi kan tetap aja nggak boleh dong, karena kan itu berarti acara pribadinya dia. Betul. Acara wafat lagi ya, pakai kementerian. Takutnya uang peringatannya. Tapi sih kemarin gara-gara ini rame, viral biasa kan. Apapun tuh di sini harus viral dulu, baru dikasih klarifikasi nih. Iya, klarifikasinya gimana tuh? Kalau dari Yandri sih dia minta maaf dan menerima masukannya. Kalau dia katanya nggak bakal ngulangin lagi. Dan defensifnya dia adalah gara-gara dia ngundang tokoh-tokoh penting lah. Tapi kan ya ngundang tokoh penting nggak harus pakai kop kementerian gitu loh. Iya, makanya kayaknya emang nggak cuma dia doang, tapi yang blunder. Ini juga nih yang kemarin diangkat nih, Raffi Ahmad kemarin tau kan? Yang ditelusuri netizen kampusnya ternyata hotel. Oh iya, aku tahu lagi yang tentang gelarnya itu ya. Iya, gelar Raffi Ahmad tak diakui Kemendikbud. Padahal diangkat tuh dia jadi itu apa sih? Jadi utusan khusus presiden. Nah dia tuh di bidang pembinaan generasi muda dan pekerja seni, katanya sih gitu. Iya kan ada itu ya, ada Menteri Pemuda dan Olahraga. Terus itu sekarang ada pemuda dan seni. Betul, gitu. Kan kemarin udah dibantuin banyak pas lagi kampanye. Masa gak dapet? Emang berarti itu bagi-bagi kue, bukannya itu adalah emang lembaga yang diperlukan? Menurut saya sih emang perlu tahu. Diperlu ya? Raffi Ahmad ada, kan dia dari nama aja Raffi Ahmad kan. Siapa tahu kalau diajakin membangun. Jadi Raffi Ahmad gitu kalau ada proyek ya gitu. Kita doakan yang terbaik lah ya kalau yang itu ya. Nah kemarin tuh kocaknya mungkin biar cocok gitu ya, diutus sama presiden, dia punya gelar gitu. Cuman pas dicek ternyata itu tuh tempat hospitality. Dalih dari si kampusnya dia bilang ini tuh adalah gelar yang sah gitu. Iya dia bilang dari deputinya ini tuh sesuai dengan prosedur dan diakui sah oleh Quality Assurance Higher Education KH. Aku juga dengar loh lembaganya. Ini kayak ini tau gak sih Lord Rangga yang ngomong. Iya. Terus habis itu dari hasil investigasinya menunjukkan bahwa UIP belum memiliki izin operasional di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jadi bahkan ini kampus juga di Indonesia kagak ada izinnya gitu. Gimana dia bisa ngeluarin? Betul. Tapi gak cuma itu. Ya Raffi Ahmad nggak sendirian menang merasa malu. Ini buat teman-teman yang kuliah di UI harusnya ini ya nggak bisa terlalu pede karena sekarang satu kampus sama Pak Bahlil. Gelarnya pun dipertanyakan. Itu dia. Karena dia sempat ngambil gelar doktor tapi katanya kecepatannya yang cuman totalnya itu di 1 tahun 8 bulan. Sedangkan kan secara umum biasanya kalau dokter itu sekitar 4 sampai 10 semester tuh paling lama. 4 semester kan berarti 2 tahun gak sih? Iya tuh makanya gue tuh ngebayangin ini kan abis itu dia dilantik ya kan. Itu gue kayak ada gitu salah satu mungkin petinggi di UI di chat gitu, bro gimana nih bentar lagi dilantik gue. tunggu ayo bikin acara gitu. Hubungin vendor apa gitu gue nggak tahu ya maksudnya. Oke. Tapi sih ini akhirnya ada klarifikasi juga nih dari Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Keterbukaan Informasi Publik atau Humas dan KIP UI, Amelita Lucia tuh bilang katanya kalau gelar dokter program studi si Bahlil ini tuh sudah ketentuan sekolah kajian dari Global UI ini sendiri. Nah selain dari Bahlil ada juga nih Menteri HAM Natalius Pigai, dia tuh bilang kalau anggaran untuk Kementerian HAM itu harusnya dinaikin, bukan cuma 60 miliar tapi harus jadi 20 triliun. Oh gitu. Itu buat apa ya sampai 20 triliun? Ya mungkin untuk melindungi hak asasi kita dong. Ini kan sampai dipisah. Ada Menteri Hukum dan HAM, ada Menteri Hukum, ada Menteri HAM. 3 proteksi kita bro. Wah makin keren gak sih? Keren ini harusnya bro. Terus yang ngurusin soal HAM orang-orang di Papua yang sering dilanggar HAM-nya. Jadi sesuai lah ya menteri yang ditunjuknya itu. Betul. Seharusnya. Iya makanya nih Menteri HAM ya gokil 20 triliun. Semoga emang beneran buat melindungi hak asasi manusia ya, bukan buat kantong. Kita doakan saja yang terbaik ya. Kan kita selalu berharap kan, makanya kita hanya memperingati saja gitu. Kita kan harus tetap optimis ke depannya kan, betul. Iya, apalagi nih. Tapi ada paling yang bikin geleng-geleng banget sih Kak, karena Menko Yusril, dia tuh bilang kalau peristiwa 98 bukan pelanggaran HAM berat. Keren banget. Wow, kok bisa-bisanya? Tidak berat, mungkin karena ini dia tidak bilang berat itu kan pertimbangannya mungkin personal. Saya sebagai penonton itu tidak berat, mungkin kalau sebagai korban berat. Nggak salah dia bro. Kalau kita ngeliat dari pihak ketiga mungkin kita belum tentu bisa merasakan detailnya seperti apa. Berduka cuman semua orang berduka, semua orang pernah kehilangan. Kalau seumpama ada orang kehilangan tinggal ucapin iwir, innalillahi wa inna ilaihi raji'un ya kan. Udah, mungkin gitu anggapannya. Jadi bukan dia enggak berempati, cuman dia mungkin perlu menjadi korban dulu biar tahu kalau itu berat gitu. Ngerti. Tapi lucunya ya menteri-menteri kita tuh tiap ada yang ini langsung viral terus dikritik, mereka tuh langsung kasih klarifikasi juga. Nah, jadi si Yusril tuh akhirnya juga sempat klarifikasi. Dia bilang alasannya tuh
Jadi dia ngerasa pertanyaan dari wartawan tuh kurang jelas gitu loh arahnya kemana. Kalau misalkan arahnya bukan ke genosida dan sama pembantaian etnis, ya itu kan emang gak terjadi di tahun Presiden Soeharto pas lagi lengser. Oh, jadi Gitu. di pernyataannya di situ, makanya dibilangnya bukan HAM berat. Itu dia. Ya Allah. Tapi ini ya, berarti pekerjaan seminggu pertamanya kementerian ini sibuk klarifikasi berarti. Iya betul. Jadi kemarin adalah hari Kamisan pertama selama Pak Prabowo menjabat. Wah. Bayangin gimana coba, ada sekelompok yang menuntut seseorang, yaitu presiden, bertanya kepada pelaku nih, korban-korban saya di mana nih, anak-anak saya di mana. Presiden itu tidak perlu dikasih tahu lah ya, teman-teman sudah tahu. Saya tidak ingin menyebutkannya. Intinya, jadi apa yang dilakukan sama teman-teman aksi Kamisan ini ada 3 tuntutan. Ada apa aja tuh Kak? Boleh disebutin nggak tuntutannya apa aja? Ya, yang pertama tuntutannya adalah menuntut Pak Jokowi untuk membuktikan komitmen dengan melakukan langkah-langkah nyata untuk menyelesaikan kasus HAM yang adil lah. Pokoknya ini belum kejadian yang pertama kan. Terus yang kedua, agar presiden memerintahkan Jaksa Agung untuk menindaklanjuti berkas penyelidikan yang sempat mandek. Oke. Dan yang ketiga, memenuhi hak-hak korban dan keluarga korban yang terkena pelanggaran HAM berat, yang dibilang sama Pak Yusril tadi tidak berat ya. Walaupun dia klarifikasi sih, tapi intinya untuk ya menuntutkan yang emang terjadi gitu. Wah, banyak banget sih kalau kayak gitu mah dari zaman 65 ya. Tapi ternyata nih kalau ada penjelasan juga dari Pak Mahfud MD, dia tuh bilang kalau ada 2 cara penyelesaian kasus pelanggaran HAM berat masa lalu. Ya. Jadi pertama ada yudisial atau melalui pengadilan HAM, sama yang kedua non yudisial melalui jalan damai seperti pengungkapan kebenaran dan rekonsiliasi. Ya, semoga aksi Kamisan ini menemukan jawabannya lah ya. Amin. Dan mungkin ini juga sih, kita juga mau ngobrol-ngobrol juga nih Kak, untuk ngelihat komitmen pemerintah sekarang dalam menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran HAM berat masa lalu. Nah, kita bakal ngobrol langsung bareng Koordinator Badan Pekerja Kontras Dimas Bagus Arya. Halo. Halo Mas Dimas. Halo Mas Dimas. Halo Kak. Gimana tanggapanmu nih terhadap pernyataan Menteri kita Pak Yusril yang bilang bahwa 98 bukan pelanggaran HAM berat? Iya, kalau tanggapan kami di Kontras, tanggapan yang disampaikan oleh seorang Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Permasyarakatan, ini menunjukkan bahwa ada sesat pikir gitu ya, dan juga menunjukkan bahwa Pak Yusril yang berbicara bukan Pak Yusril sebagai ahli hukum, tapi Pak Yusril sebagai politisi gitu ya, karena sama sekali tidak mencerminkan isi dari Undang-Undang Hak Asasi Manusia, terutama Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 soal pengadilan HAM, yang jelas-jelas di situ menyatakan bahwa pelanggaran hak asasi manusia yang berat itu klasifikasinya adalah kejahatan genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan. Jadi pernyataan Pak Yusril yang menyebutkan bahwa pelanggaran HAM yang terjadi di 98 itu bukan pelanggaran HAM berat karena tidak terjadi genosida atau ethnic cleansing, itu tentu sangat menyesatkan gitu ya, dan tidak mencerminkan seorang ahli hukum gitu, karena tidak paham esensi dari peraturan perundang-undangan yang mengatur spesifik soal pelanggaran hak asasi manusia yang ada di Indonesia. Itu yang pertama. Yang kedua, kami juga memandang bahwa pernyataan itu berupaya untuk menunjukkan adanya proses-proses atau tindakan nirempati gitu ya kepada kelompok korban dan keluarga korban pelanggaran HAM yang terus berjuang dalam menagih hutang pemerintah gitu ya atau negara, dalam menghadirkan kepastian hukum dan juga proses keadilan terhadap sejumlah kasus pelanggaran HAM yang terjadi di Indonesia gitu ya. Oke, baik Mas. Nah, lanjut lagi nih dari tanggapannya Mas Dimas sendiri. Gimana nih soal komposisi menteri-menteri yang akan menangani kasus-kasus HAM? Nah, kan ada nama-nama lama juga nih. Apakah ini bisa jadi jaminan kasusnya berlanjut diselidiki atau kayak malah jadi mangkrak nih Mas? Kalau memandang dari komposisi begitu ya, satu hal yang selalu kami tekankan gitu ya, bahwa dalam melihat keseriusan dan juga komitmen penuntasan kasus pelanggaran hak asasi manusia bisa dilihat dari gagasan gitu. Nah, kalau kita melihat sepanjang proses, mulai dari proses kampanye sampai kemudian pelantikan presiden terpilih gitu ya, gagasan soal perbaikan situasi hak asasi manusia, termasuk kemudian adalah penuntasan sejumlah kasus-kasus hak asasi manusia yang terjadi di Indonesia, itu tidak pernah diutarakan secara konstruktif dan juga secara menyeluruh gitu. Artinya salah satu yang kami coba lihat adalah dokumen kontrak politik dari presiden terpilih, yaitu Astagita gitu ya, yang hanya menekankan nilai hak asasi manusia cuma dalam kalimat yang sifatnya sangat ringkas gitu ya, memperkuat ideologi Pancasila, demokrasi dan hak asasi manusia, tapi tanpa ada elaborasi atau tanpa ada penurunan komitmen nyata gitu ya dalam program prioritas atau program yang memang menjadi keseriusan dari pemerintah untuk melakukan tindakan
tindakan-tindakan perbaikan dan perubahan itu. Jadi dari acuan itu saja kita bisa melihat bahwa gagasan yang kemudian nanti akan diterjemahkan menjadi sebuah aksi dan juga sebuah kebijakan itu sama sekali tidak kuat gitu ya di pemerintahan yang baru gitu. Dan kemudian dengan adanya Kementerian Khusus soal hak asasi manusia juga tidak menjamin menurut kami akan ada situasi perbaikan terhadap nilai-nilai atau kedudukan hak asasi manusia di Indonesia gitu. Karena dari beberapa hal yang sudah berkembang gitu ya. Pertama, kami masih belum melihat ada satu upaya untuk menjelaskan apa fungsi dan tugas pokok dari Kementerian HAM. Apakah kemudian Kementerian HAM ini juga punya ruang untuk melakukan tindakan-tindakan yang sifatnya melakukan pencegahan terhadap pelanggaran HAM di masa depan gitu ya, atau kementerian ini juga punya ruang untuk melakukan upaya-upaya dalam melakukan penyelesaian kasus pelanggaran HAM yang terjadi di panjang pemerintahan terdahulu gitu ya. Jadi belum ada penjelasan secara publik gitu ya yang disampaikan oleh semua otoritas negara hari ini untuk menerangkan apa tugas pokok fungsi dari Kementerian Hak Asasi Manusia. Itu yang selanjutnya. Nah, ini kan juga terkait target 100 hari kerja ya kan tadi yang udah disinggung bahwa dari Asta Citanya itu dia. Itu tidak menjelaskan secara spesifik gimana kerja nyata soal HAM yang cuman ya gambar-gambar ngawang-ngawang lah. Ini kira-kira apakah pertanda bahwa kita di 100 hari kerja presiden ini harapan kita soal HAM sedikit lebih pupus berarti? Iya, itu sifatnya asumtif. Artinya, tapi asumsi itu juga dasarnya adalah dokumen Asta Cita yang sama sekali tidak membahas spesifik ya soal komitmen penegakan HAM, penyelesaian kasus pelanggaran HAM di masa lalu gitu ya, dan juga upaya semu dalam menghadirkan kepastian hukum terhadap kasus-kasus hak asasi manusia gitu kan. Nah, tapi asumsi itu juga bisa digunakan sebagai panduan kita untuk melihat bagaimana 100 hari kerja Kabinet Merah Putih gitu ya, yang kalau misalnya kita lihat sejumlah dokumen dan sejumlah pernyataan dari Prabowo Subianto menekankan pada dua hal. Pertama cuma sekedar pertumbuhan ekonomi, hanya pertumbuhan ekonomi yang dibahas paling banyak gitu ya dalam beberapa kesempatan, baik itu di pidato waktu pelantikan kemarin, dan yang kedua soal stabilitas politik gitu ya. Jadi dua hal itu punya satu konsekuensi yang buruk terhadap perwujudan perlindungan hak asasi manusia, karena dua hal itu yang menjadi ciri khas ketika zaman Orde Baru gitu ya, di mana pemerintahan Orde Baru menekankan kepada pertumbuhan ekonomi dan juga stabilitas politik. Dan kalau kita bandingkan gitu ya dengan apa yang kemudian akan dilakukan di pemerintahan 5 tahun ke depan, itu sangat cocok, itu match gitu ya, match made in heaven gitu, soal bagaimana kemudian Orde Baru, cara berpikir Orde Baru dan juga cara berpikir pemerintahan di Kabinet Merah Putih itu sangat cocok sekali dan barang tentu akan punya konsekuensi yang buruk terhadap hak asasi manusia. Dan kalau pakai bahasanya Mas Eki kan pupus ya, hak asasi manusia atau komitmen penegakan HAM, perlindungan HAM itu dalam 100 hari itu akan semakin pupus gitu ya, dari pupus akan gugur gitu ya, dan barang tentu akan hilang gitu. Kira-kira dari Kontras sendiri apa aja sih hambatan penyelesaian dari kasus-kasus HAM tadi gitu, dan udah ada update sampai mana nih Mas sejauh ini? Hambatannya itu kalau dari kami sepanjang 25 tahun kami melakukan advokasi terhadap kasus pelanggaran HAM cuma ada dua sebenarnya Mbak. Tapi dua ini sangat berpengaruh besar. Pertama adalah kemauan politik gitu ya. Karena lagi-lagi berbicara soal komitmen penyelesaian kasus pelanggaran HAM tanpa ada kemauan politik artinya ada satu cara berpikir yang salah gitu. Karena lagi-lagi untuk berani melakukan upaya perbaikan terhadap kejadian masa lalu berarti harus berani juga untuk membongkar atau mengungkap gitu ya kejahatan-kejahatan yang memang dilakukan oleh aktor-aktor negara gitu. Dan aktor-aktor negara celakanya hari ini yang melakukan pelanggaran HAM duduk di kursi kekuasaan gitu ya, dan posisinya punya posisi politik yang sangat tinggi gitu ya, entah itu sebagai pejabat publik, entah itu kemudian sebagai aktor-aktor partai politik maupun aktor-aktor yang masih ada di institusi militer gitu. Nah, yang kedua, hambatan kedua adalah infrastruktur dari hukum yang berlaku di Indonesia gitu. Nah, hambatan ini terutama sekali terjadi karena kurang gregetnya gitu ya, atau kurang kuatnya daya dobrak dari undang-undang soal pengadilan hak asasi manusia. Karena selama undang-undang pengadilan hak asasi manusia itu ada di Indonesia, dia hanya mampu kemudian menghadirkan 4 pengadilan hak asasi manusia gitu ya, sepanjang 24 tahun ini gitu ya. Pertama kali undang-undang ini terbit di tahun 2000 ya, Bu. Jadi selama 24 tahun hanya mampu menghadirkan
4 pengadilan hak asasi manusia, dan itu menunjukkan bahwa ada yang bermasalah dari regulasi atau dari undang-undang ini gitu. Sehingga dua hambatan itu yang menjadi hambatan paling utama gitu ya, dari kenapa kemudian masih banyak penyelesaian kasus pelanggaran HAM itu mangkrak, masih banyak kemudian dokumen-dokumen penyelidikan Komnas HAM itu tidak ditindaklanjuti oleh Jaksa Agung, dan juga dari situ juga kemudian karena tidak ada mekanisme penyelesaian, maka terjadi sejumlah pelanggaran HAM baru gitu ya selama masa reformasi gitu ya. Seperti misalnya kasus Paniai di Papua, lalu ada tragedi Kanjuruhan, lalu ada kasus-kasus yang terjadi di Papua gitu ya. Itu menunjukkan bahwa selama tidak ada mekanisme penyelesaian, maka reproduksi kekerasan negara dan juga reproduksi pelanggaran hak asasi manusia itu akan terus terjadi gitu. Itu yang menurut kami jadi hambatan paling utama. Nah, perkembangannya sejauh ini kalau kita cermati, terakhir ketika zaman Presiden Jokowi gitu ya, ada satu kebijakan gitu ya terkait dengan penyelesaian pelanggaran HAM non yudisial gitu. Ya menurut kami ini juga masih menjadi PR gitu ya, atau menjadi pekerjaan rumah dari pemerintahan yang terpilih sekarang untuk kemudian dapat melanjutkan gitu ya, dan juga dapat mengimplementasikan kebijakan yang sudah dibentuk oleh Presiden Jokowi, terutama sekali untuk mematuhi legacy gitu ya yang sudah dilakukan oleh Presiden Jokowi. Oke Mas, nah tadi kan juga Mas Dimas sudah nyebutin nih hambatan-hambatan sama kayak untuk melanjutinnya tentang legalitas dari Jokowi juga dari pemerintahan sebelumnya lah. Nah tapi kira-kira ada gak sih tindakan yang paling konkret yang bisa dilakukan sama pemerintah saat ini untuk menyelesaikan kasus pelanggaran HAM-HAM berat ke depannya gitu Mas? Ada Mbak, Presiden gitu ya, menurut hemat kami ya, salah satu tindakan konkret yang dapat diambil oleh pemerintahan hari ini adalah Presiden sebagai otoritas tertinggi, sebagai kepala negara, kepala pemerintahan, menginstruksikan kepada Jaksa Agung untuk melanjutkan penyidikan terhadap berkas-berkas penyelidikan kasus-kasus pelanggaran HAM yang sudah diselesaikan oleh Komnas HAM gitu ya. Itu mulai dari kasus 65, kasus Talang Sari, kasus Petrus, lalu kasus Trisakti, Semanggi 1, Semanggi 2 dan lain sebagainya, sampai kasus di Papua dan kasus di Aceh gitu ya. Itu butuh satu kemauan konkret gitu ya, atau butuh instruksi langsung dari Presiden kepada Jaksa Agung supaya dapat menindaklanjuti berkas penyelidikan Komnas HAM. Prabowo Gibran menjabat 5 tahun lah ya. Gimana pandangan Mas tentang 5 tahun ke depan tentang HAM? Sebenarnya tidak berbeda dengan proyeksi 100 hari. Cuman karena 5 tahun gitu ya, dengan waktu yang cukup lama, proyeksi kami di Kontras itu dengan berbagai macam batu uji yang tadi sudah saya sampaikan gitu ya, mulai dari produk kontrak politik yang minim gagasan soal hak asasi manusia, lalu sejumlah manuver-manuver elit yang berkebalikan atau menunjukkan bahwa ada satu kecenderungan anti hak asasi manusia dan anti demokrasi. Bahkan ketika proses pelantikan kemarin yang dilakukan cukup meriah gitu ya, mulai dari area Senayan sampai area Bundaran HI sampai Istana, itu juga ada represi hari Minggu kemarin, menjadi satu batu uji kita untuk menilai bagaimana kualitas pemenuhan hak asasi manusia di 5 tahun mendatang gitu, bahwa meskipun ada satu kata hak asasi manusia dalam dokumen asas cita, tapi itu menunjukkan bahwa ada satu inkonsistensi atau ketidakcocokan antara kata dan perbuatan gitu. Jadi 5 tahun ke depan akan terasa sangat suram, akan terasa sangat gelap, akan terasa sangat berat untuk perjuangan dalam membicarakan soal isu-isu hak asasi manusia, demokrasi, dan juga penegakan hukum sih. Nah, dari tadi kita udah overwhelmed membahas berita-berita yang negatif terus. Jadi ternyata ada istilah, tahu Kak, kalau misalkan kita kebanyakan scrolling berita-berita negatif atau berita-berita yang sangat-sangat tidak baik tuh ada istilahnya namanya tuh doom scrolling. Gue pikir cuman scrolling aja udah gak baik, karena pasti kalau di rumah ditegur nyokap HP terus. Oh iya betul. Itu udah doom scrolling gue pikir. Tapi ternyata spesifik di sini kalau kita mengonsumsi berita-berita buruk. Betul. Ya tiap hari dong pemerintah kita kan mantap. Apalagi kalau misalnya kayak buka X di komunitas marah-marah kan isinya udah pasti tentang ini semua. Negatif semua tuh. Kadang tapi gue ngerasa dunia tuh jauh lebih baik gitu ya. Kalau misal shit happens gitu, terus habis itu lu buka Twitter aja di komunitas marah-marah, ternyata hidup lu tidak seburuk itu. Iya, tapi aku jadi bersyukur tahu ada komunitas marah-marah. Bener kata kayak Kiki. Lu pernah? Aku belum
pernah naruh di situ sih. Cuman lebih yang kayak oh ternyata ada yang lebih Iya lebih parah. masih mending lah gitu. Betul. Tadi yang pengen marah-marah di situ jadi kayak gue nggak layak deh gitu. Iya. Jadi ngerasa kayak gue nggak seberapa deh Ya gitu. udahlah santai lah gitu. Apalagi kalau misalkan kita lagi scrolling di sosial media, terus kita ngeliat lah berita-berita negatif, misalnya kriminalitas, terus yang tadi disebutin. Kadang kan berita-berita kayak gitu bisa ngebikin nyerang emosi kita juga ya, bikin sesek lah, marah, atau mungkin ya bisa lebih buruk lagi. Tapi masalahnya jadi malah kayak gitu tuh bikin susah kita buat berhenti baca. Padahal sebenarnya itu juga nggak baik loh buat kesehatan kita sendiri ngebaca berita-berita negatif secara terus-menerus ya gitu. Kayaknya emang ini ya, doom scrolling tuh bikin kita jadi kayak kurang mindful ya ternyata. Walaupun katanya kan kita suruh meningkatkan literasi, membaca kan ya berarti kita memberikan asupan literasi ke kepala kita. Tapi kalau kayak gini yang dibaca kayaknya nggak baik juga ya ternyata ya. Iya. Dan ini juga pengaruhnya buruk juga sampai ke tubuh kita tahu. Betul. Sampai gue tuh pernah gitu ya, saking konsumsi berita buruk terus-terusan, tau gak sih? Akhirnya jadi sumpek gitu auranya. Pikirannya tuh jadi pikiran perasaan negatif mulu karena kan kita kan memancarkan apa yang kita konsumsi kan. Kalau yang kita konsumsi ya berita negatif, tau gak sih? Mungkin itu kali gunanya totok aura biar muka kita tuh karena pasti lu kalau ngeliat sesuatu yang buruk-buruk terus terpancar di wajah lu tau. Iya tahu bener sih kan. Perasaan negatif. Ini orangnya kenapa cemberut mulu dah gitu. Terus habis itu ini unggahan yang bertentangan bisa memicu gelisah. Ya gelisah sama sih, sama kayak panik tadi juga. Sama ya ini meningkatkan hormon-hormon yang memicu stres. Ini paling diuntungkan dari doom scrolling ini kayak psikolog sama psikiater nih. Banyak. Betul sih. Iya. Kenapa kamu ke saya gitu? Iya ini saya lebih keseringan buka-buka internet itu namanya doom scrolling. Kamu jangan ini baca itu dah. Kamu dengerin Homo Sapiens dari episode yang 188 itu dijelasin tuh. Tapi yang nerima duitnya mereka gitu. Kita bikin link traktir aja nih karena ada tips keluarnya. Tips keluarnya mungkin teman-teman butuh nih. Yang pertama nih, tetapkan batasan waktu yang jelas. Oke. Jadi kalau mau doom scrolling kan kita kan jadi kayak nggak ada batasannya. Kasih waktu nih, mungkin kasih alarm gitulah. Jadi kalau semua udah setengah jam langsung bunyi HP-nya. Kalau nggak HP-nya meledak gitu. Bisa langsung ke-trigger. Jangan. Karena kemarin ada berita HP meledak bro. Serem banget. Kak? Ada di internet, banyak banget di Twitter gitu-gitu. Tuh ini doom scrolling nih gue. Oke, jangan lanjutin berarti. Meledak HP-nya dan dari semua kesamaan yang meledak tuh kalau nggak salah teman-teman yang HP-nya ya kurang lah gitu. Yang tidak bisa menahan panas ya? Iya gitu dan meledak. Berarti sleep call lo nggak boleh dong? Sleep call nggak boleh, nggak terlalu bagus. Boleh sih tapi kalau seumpama itu jangan sambil dicas. Jadi mati HP-nya gitu. Karena biasanya semua benang merah HP yang meledak itu HP-nya sambil dicas dan orangnya pasti gak bisa berhenti doom scrolling. Gak baik bro. Iya sih, HP bener. jadi itu rusak nanti. Terus tips keduanya adalah jauhkan ponsel sampai ke negara lain. Pokoknya jangan ada di kasur pokoknya dah. Pokoknya jangan dekat-dekat sama kepala, jangan dekat-dekat sama bro. tubuh. Ingat kata-kata salah satu calon gubernur Jakarta. Ada kata sel dalam ponsel itu bisa ngerusak otak bro. Hati-hati bro. Jadi memang selain untuk menghindari dari negatif-negatif beritanya, juga menghindari dari radiasi-radiasinya lah ya. Iya, tapi kalau terlepas itu benar atau enggak, yang paling penting ya biar kalian gak gampang ke distract gitu loh. Betul. Karena ini nih HP nih ya, di waktu yang bersamaan lu bisa menginstal hal-hal yang berhubungan sama ibadah, tapi di waktu yang bersamaan juga lu bisa sumber dosa dan kegilaan di sini semua, bro. Gila. Buat yang muslim kok bisa-bisanya Muslim Pro disampingin sama Twitter yang isinya orang-orang ngeluh-ngeluh. Baik kalau Twitter ada lagi yang lebih di atasnya tuh. Yang ada chat ada mi-nya belakangnya. Sampai sini fokus pada hal-hal negatif jadinya. Kita hal-hal positif kan ini udah doom scrolling beneran nih. Doom scrolling. Nah, maksudnya fokus pada hal positif kalau bisa. Jadi ya yang baik-baik aja lah. Olahraga tuh bagus bro. Karena kan olahraga kita harus dipaksa untuk fokus kan. Lari gitu. Iya HP ditinggalin gitu-gitu. Tapi ngomong-ngomong ke waktu kayak episode berapa pas kita lagi ngobrol juga nih, katanya kan kayaknya lagi aktif olahraga. Sampai sekarang masih gak nih? Enggak, udah doom scrolling sekarang olahraga gue. Jari gue nih yang doom scrolling. Jari gue udah berotot bro, jempol. Udah iya. Keker ya bisa mengangkat barbel pakai satu jari. Bener gitu. Karena kemarin ini gue sempat pesimis olahraga karena ada berita bahwa negara ini dunia mau kiamat. Gak usah dah. Ngapain kalau kiamat berotot, ntar aja deh. Gitu. Ternyata enggak, ya udah gue olahraga lagi dah gitu. Terus sama ini yang paling penting, kalau ternyata tadi udah nggak bisa nih, tidak mendapatkan solusi, jalan keluar gitu. Ya udah tadi bener, datang ke psikolog atau ke psikiater, cari bala bantuan teman-teman. Itulah teman-teman berita untuk pekan ini dan semoga kalian tidak selalu doom scrolling. Betul, dikurang-kurangin ya. Iya. Oke, sampai jumpa di episode berikutnya. Bye. Bye.